عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Yang bersama kita hormati pengurus masjid iman, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wa hadirat jamaah maghrib rahimahullah. Kembali kita basahi lisan kita dengan memperbanyak lafaz tahmid. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah masih melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, nikmat iman, Islam, kesehatan, kekuatan serta kelapangan. Sehingga dengan nikmat itu semua kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, di rumah Allah ini, dalam rangka berkuliah, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu seperti ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu, ini Allah hitung sebagai bentuk syukur kita, di mana nikmat dan karunia yang Allah berikan kita pergunakan dalam rangka beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga dengan itu Allah melimpahkan, menambah nikmat-nikmat berikutnya kepada kita, sebagaimana yang Allah sampaikan dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Kemudian salam dan salam kita hadiahkan untuk qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat kepada Rasulullah, setidaknya 10 selawat di pagi atau di siang hari, 10 selawat sore dan malam hari, sebagaimana yang Rasulullah sampaikan dalam sabda beliau, man shalla alayya hina yusbihu 'ashra wa hina yumsi 'ashra adrakathu syafa'ati yaumal qiyamah. Siapa yang berselawat kepada Rasulullah 10 kali di pagi atau siang hari, 10 kali pula di sore dan malam hari, niscaya orang tersebut akan memperoleh syafaatku, kata Rasulullah. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita termasuk yang memperoleh itu, dan mudah-mudahan Allah berikan juga kepada kita karunia bisa bertemu dan berkumpul bersama Rasulullah SAW kelak dalam surga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah. Pada malam yang berbahagia ini kita ambil sebagai rujukan untuk pembahasan kita, yaitu salah satu kitab yang populer di tengah-tengah umat Islam, kitab yang disusun oleh salah seorang ulama atau imam besar mazhab Syafi'i, yaitu Imam An-Nawawi, kitab Riyadhus Shalihin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kitab ini termasuk salah satu kitab yang bestseller sampai hari ini, masih terus dicetak, diperbanyak, dan kitab ini terus dikaji dan diulang-ulang karena kandungan dan manfaatnya yang sangat besar. Bahkan di Masjid Nabawi, kitab ini setiap selesai sholat yang 5 waktu itu ada majelisnya sendiri, dibacakan ada 2 atau 3 dari hadis-hadis Rasulullah dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita juga bisa mengambil faedah dan manfaat dari kitab yang luar biasa ini, kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, layaknya para ulama-ulama hadis, Imam An-Nawawi juga memberikan tema atau judul untuk setiap bab atau subbab dalam kitab beliau. Beliau beri judul bab pertama dalam kitab beliau ini, Bapak Ibu, yaitu kitab tentang adab, dan babnya itu beliau beri judul yaitu Babul Ikhlas wa Ihdharun Niyah fi Jami'il A'mal wa Aqwal. Bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat dalam setiap amal dan setiap perbuatan.
al-barizah wal khafiyah. Baik amal perbuatan itu, perkataan itu terang-terangan, jahat ataupun sir tersembunyi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam bab ini beliau akan sampaikan beberapa hadis-hadis Rasulullah SAW, dan ciri khas Imam An-Nawawi dalam kitab beliau ini, sebelum beliau mengkaji hadis-hadis Rasulullah, beliau awali terlebih dahulu tema tersebut dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan sebelum kita masuk kepada ayat-ayat yang disebutkan oleh Imam Nawawi pada bab ini, pertama beliau sebutkan tentang ta'rif atau definisi al-ikhlas. Apa itu ikhlas? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata beliau al-ikhlasu huwa, ikhlas itu dia adalah ifradullah subhanahu wa ta'ala bil qasdi, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam maksud atau tujuan. Jadi hanya memurnikan tujuan atau maksud kita hanya lillahi ta'ala. Ketika seseorang melakukan sesuatu tujuannya hanya Allah, tidak ada yang lain, itulah ikhlas. Ketika seseorang melakukan suatu ibadah bukan karena manusia, bukan karena siapa-siapa, bukan karena orang tua, bukan karena pasangan, bukan karena saudara, bukan karena tetangga, tapi lillah. Tujuannya satu-satunya yaitu Allah. Tujuannya tidak ada yang lain. Kata Imam Nawawi, itulah ikhlas. Wa huwa an yurida al-'abdu bi ta'atihi at-taqarrub ila Allah duna syai'an. Ikhlas itu juga maknanya ketika seorang hamba menginginkan dari ketaatan, ibadah, amal soleh yang dia kerjakan, yang dia inginkan hanya taqarrub ila Allah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Duna syai'an, bukan hal-hal yang lain. Dia kerjakan kebaikan atau ibadah tersebut tujuannya supaya Allah angkat derajatnya dan semakin dekat dengan Allah. Ketika itu yang terjadi, Bapak Ibu, kata Imam Nawawi, itulah ikhlas. Dan kemudian beliau sebutkan beberapa ayat seputar keikhlasan yang terdapat dalam Al-Quran. Ada banyak ayat firman Allah Subhanahu wa taala juga yang berbicara tentang keikhlasan itu sendiri, Bapak Ibu. Di antaranya beliau sebutkan yang pertama, ayat yang populer, ayat surah Al-Bayyinah ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk ya'budullah, beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahud-din, disertai dengan memurnikan, mengikhlaskan agama ibadah mereka tersebut hanya lillahi ta'ala, tidak ada yang lain. Nah, ini juga makna ikhlas yang Allah sendiri sebutkan dalam Al-Quran, di mana seseorang dalam konteks beragama, agamanya itu mukhlishina lahud-din, agamanya hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Nawawi mengatakan, yang dimaksud juga dalam ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu wa ma umira ahlul kitab wa ghairuhum illa bi'ibadatillahi wahdahu. Ayat ini juga secara spesifik ditujukan kepada ahlul kitab. Ahlul kitab kalau disebutkan dalam Al-Quran, Bapak Ibu, dua agama hari ini yang sering juga disebut dengan agama langit. Walaupun sebetulnya kurang pas kalau disebut agama langit, tapi kitab dua agama ini yang disebut dengan kitab langit atau kutubus samawi, kitabnya dari langit. Dua agama ini yang dalam Al-Quran diistilahkan dengan ahlul kitab, mereka adalah Yahudi yang diturunkan kepada mereka Taurat, satu lagi orang Nasrani atau Kristen yang diturunkan kepada mereka kitab dari langit, yaitu Injil. Dua agama ini kadang disebut agama langit, walaupun sebetulnya agama langit satu-satunya hanya Islam. Cuman lebih tepatnya disebut adalah
kutubus samawi. Mereka pemilik atau ahlul kitab yang kitabnya kitab langit, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana setelah itu kemudian mereka selewengkan, mereka tambah, mereka rubah dan mereka taati sesuai dengan hawa nafsu mereka. Tapi mereka tetap disebut ahlul kitab, yaitu Yahudi, Nasrani. Kata Imam Nawawi, ayat ini juga ditujukan kepada orang Yahudi dan orang Nasrani, orang Yahudi dan orang Kristen. La syarika lahu, agar mereka hanya menyembah Allah semata, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam sejarah orang-orang Yahudi tauhidnya melenceng, agamanya dari hanya menyembah Allah semata. Ada dalam sejarah disebutkan juga dalam Al-Quran bahwa mereka menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Mereka jadikan makhluk sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Mereka katakan Uzair sebagai anak Tuhan. Lalu mereka samakan seperti layaknya Tuhan. Itu juga yang terjadi pada agama Nasrani. Mereka katakan Isa anak Tuhan, Maryam Tuhan ibu, Tuhan anak, dan ada istilah Tuhan Bapa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini juga ditujukan kepada ahlul kitab ini, Yahudi dan Nasrani, supaya dalam konteks beragama mereka hanya memurnikan, mengikhlaskan agamanya, mukhlisina lahu din. Agamanya betul-betul hanya untuk Allah semata. Dan itulah yang disebut dengan ikhlas dalam agama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian juga ayat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi sebagai penguat hadis-hadis terkait dengan niat ini, beliau sebutkan surat Al-Hajj ayat 37, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yanalallaha luhumuha wa la dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum. Kata Allah, tidaklah sekali-kali sampai kepada Allah daging-daging ataupun darah dari hewan kurban yang kalian sembelih. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi yang akan sampai kepada Allah bukan daging, bukan darahnya. Yang akan sampai kepada Allah adalah takwa dari orang yang berkurban atau menyembelih. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini juga masuk dalam konteks ikhlas, di mana ibadah hanya karena Allah semata, ditujukan hanya untuk Allah semata. Ayat ini kata Imam Nawawi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah bantahan. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa kata Ibnu Abbas, kana ahlul jahiliyati yantahiquna al-bait bi dima'il bud. Orang-orang jahiliyah dulu melumuri al-bait, maksudnya adalah Baitullah. Ka'bah itu Bapak Ibu dilumuri oleh orang-orang jahiliyah ketika mereka melakukan kurban atau penyembelihan. Darahnya mereka tampung, lalu mereka ambil darah tersebut, mereka bawa ke Ka'bah, mereka lumuri Ka'bah dengan darah binatang kurbannya. Maka Allah turunkan ayat ini, bukan kata Allah sekali-kali darah dan daging hewan kurban tidak akan sampai kepada Allah, tapi yang akan sampai kepada Allah adalah at-taqwa minkum. Ketakwaan, dan takwa itu sebagaimana yang Rasulullah katakan, at-taqwa hauna. Takwa itu letaknya di sini, di hati. Keikhlasan orang yang berkurbanlah, itu yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ayat yang kedua. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beliau sebutkan surah Al-Imran ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian sembunyikan apa yang ada di dalam dada kalian ataupun kalian tampakkan, ya'lamullah. Allah senantiasa tahu. Mau kalian sembunyikan hanya di dalam dada atau hati kalian saja, atau kalian perlihatkan. Kata Allah, Allah Maha tahu apa yang ada dalam diri kita. Kita sembunyikan dalam dada kita ataupun kita perlihatkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Kemudian Imam Nawawi mengatakan fahuwa al-alim bi khafiyatis sudur. Yang Allah sebut dalam ayat ini bahwa Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada manusia. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini juga yang menjadi dalil oleh mayoritas para ulama bahwa apa yang kita sembunyikan dalam dada atau kita nampakkan itulah niat. Ikhlas atau tidak ikhlas itu kadang bisa disembunyikan dalam dada kita, kadang juga bisa ditampakkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini juga jadi dalil para ulama bahwa semua para ulama sepakat bahwa an-niyatu mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya di dada. Niat itu tempatnya di hati. Bapak Ibu, sepakat para ulama bahwa niat itu tempatnya di hati. Semua ulama. Lalu nanti yang jadi ikhtilafnya adalah apakah niat yang ada di hati itu dilafazkan atau tidak dilafazkan. Nah di situ baru terdapat ikhtilafnya. Tapi bahwa niat itu letaknya di hati sepakat semua para ulama. Baik mazhab yang mengajarkan untuk melafazkan niat juga mengatakan bahwa niat itu letaknya di hati. Ataupun mazhab yang mengatakan niat itu tidak perlu dilafazkan, mereka juga sepakat bahwa niat itu letaknya di hati. Kenapa? Allah sendiri mengatakan, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah." Katakanlah jika kalian sembunyikan apa yang ada di dalam dada kalian atau kalian tampakkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini ayat-ayat penguat terkait dengan ikhlas dan menghadirkan niat lillahi ta'ala dalam setiap amal. Kemudian Bapak Ibu, beliau awali bab ini dengan hadis masyhur. Bahkan mungkin kita sudah hafal dari sejak kita kecil. Setidaknya potongan pertamanya. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala," saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa." Sesungguhnya setiap amal itu sangat bergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan memperoleh apa yang dia niatkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis ini sebetulnya esensinya sudah kita paham, bahwa apa saja yang kita lakukan, amal perbuatan, baik itu kebaikan ataupun keburukan, karena dia al-a'mal, innamal a'mal, semua amal, baik dia hasanat ataupun sayyi'at, semuanya kata Rasulullah binniyat, tergantung kepada niat. Dan setiap kita akan memperoleh apa yang kita niatkan. Wa innama likulli imrin ma nawa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bisa jadi pekerjaannya sama, ibadahnya sama, perbuatannya sama, tapi niat yang ada di dalam dada orang bisa jadi berbeda-beda satu sama lain. Maka Nabi tegaskan, wa innama likulli imrin ma nawa. Setiap orang akan memperoleh apa yang dia niatkan. Lalu Rasulullah sebutkan contoh konkret salah satu amal, termasuk amal utama di masa Rasulullah, yaitu amal berupa hijrah. Kata Rasulullah, "Wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih." Siapa yang dia hijrah dari Mekah ke Madinah, ila Allah wa rasulih, tujuannya adalah Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Allah yang akan memberikan pahala atas hijrahnya, dan Rasulullah SAW akan bersamanya ketika dia hijrah, karena tujuannya Allah dan Rasul. Tapi ada orang kata Rasulullah, wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia, kalau Allah dan Rasul akhirat berarti. Tapi ada orang yang hijrahnya bukan untuk meraih pahala atau akhirat, hijrahnya untuk dunia, kata Rasulullah.
Bapak Ibu, karena ingin merubah ekonomi, merubah nasib, ikut dia pindah dari kota Mekah ke Madinah. Bisa jadi di Madinah terhalang ekonominya, di Mekah terhalang ekonominya. Maka dia niatkan kalau ke Madinah bisa jadi ekonominya berubah, nasibnya berubah, rezekinya lebih banyak. Kalau ada orang yang berhijrah seperti itu kata Rasulullah, maka dia mendapat apa yang dia niatkan. Ada orang yang hijrah selain Allah dan Rasul, dua niat lain yang disebutkan oleh Rasulullah di sini untuk materi dunia. Yang kedua, al-imra'atin yankihuha. Ada orang yang hijrah karena tujuannya perempuan yang ingin dinikahi. Dalam sejarah, perempuan yang dituju ini dikenal dengan nama Ummu Qais. Dan laki-laki ini hijrah dari Mekah ke Madinah karena Ummu Qais ini telah hijrah ke Madinah. Maka dia juga berangkat bersama sahabat yang lain di saat yang lain tujuannya adalah Allah, supaya dapat pahala dari Allah, bisa beribadah lebih leluasa kepada Allah, bisa beragama lebih leluasa karena di Mekah dihalang-halangi oleh orang kafir Quraisy. Tapi laki-laki ini bukan itu. Dia hijrah dengan tujuan sampai di Madinah nanti akan menikahi perempuan yang bernama Ummu Qais. Bapak Ibu, wa inna ma likulli imri'in ma nawa. Setiap orang memperoleh apa yang dia niatkan. Dan ini janji Rasulullah. Terlepas niatnya akhirat atau dunia, setiap orang akan memperoleh apa yang dia niatkan. Yang niatnya akhirat, dia dapat akhirat. Yang niatnya dunia, dia dapat dunia. Karena laki-laki ini begitu sampai di Madinah, Bapak Ibu, berhasil dia. Akhirnya dia nikahi perempuan yang bernama Ummu Qais ini. Dan laki-laki ini dalam sejarah dikenal dengan panggilan Muhajir Ummu Qais. Orang yang hijrah karena Ummu Qais. Dia dapat apa yang dia niatkan. Ini janji Allah dan Rasulnya. Apa yang kita niatkan akan kita dapatkan. Tinggal lagi Allah atau selain Allah. Ketika Allah yang menjadi niat Bapak Ibu, insya Allah setiap orang akan memperoleh apa yang dia niatkan. Maka Imam Nawawi mengawali bab ini dengan al-ikhlas wa ihdarun niyah lillahi ta'ala fi kulli amal. Penting menghadirkan niat lillahi ta'ala itu dalam setiap amal, agar jangan sampai amal kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, luput niat. Kita tetap beramal, cuma luput niat lillahi ta'ala. Apalagi kalau Allahnya tertinggal, tapi niat yang lain ada di hati kita. Tapi ketika Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau seseorang niat utamanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah yang lain-lain dunia, seperti yang tadi perempuan yang ingin dinikahinya, kalaulah tujuan utamanya adalah Allah, tentu Allah akan berikan keberkahan di balik niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini hadis pertama terkait dengan niat. Hadis ini sebetulnya sudah mewakili terkait dengan urgensi dari niat itu sendiri, bahwa niat sangat menentukan apa yang akan kita peroleh. Apa yang akan kita peroleh ditentukan oleh niat kita. Nah, ini pelajaran dari hadis pertama ini. Kemudian hadis kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, di dalam riwayat ini Imam Nawawi menyebutkan Ummu Abdillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Aisyah dipanggil dengan Ummu Abdillah dalam hadis ini. Ada beberapa pendapat para ulama, karena dalam sejarah istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha tidak memiliki anak keturunan. Karena Rasulullah memiliki anak keturunan hanya dari istri beliau yang pertama, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Tapi kenapa Aisyah disebut di sini dengan Ummu Abdillah? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama, ada pendapat para ulama yang menyebutkan bahwa Aisyah pernah hamil, tapi kemudian tidak sampai lahir putra tadi. Maka
untuk memuliakan beliau dipanggil dengan Ummu Abdillah. Yang kedua ada pendapat yang mengatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha adalah ummul mukminin. Beliau adalah ibu bagi orang-orang yang beriman. Maka panggilan Ummu Abdillah itu sama seperti panggilan Ummul Mukminin. Karena Abdullah adalah hamba-hamba Allah, maka beliau jadi ibu kita orang-orang yang beriman. Maka beliau kadang juga kalau dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Karena istri-istri Rasulullah adalah ibu-ibunya orang-orang mukmin. Disebut ummahatul mukminin, ibu-ibunya orang yang beriman. Dan haram menikahi ummahatul mukminin sepeninggal Rasulullah. Istri-istri Rasulullah tidak ada dinikahi oleh para sahabat sepeninggal Rasulullah. Kenapa? Mereka ummul mukminin. Mereka disebut ibunya orang beriman. Tentu tidak ada orang beriman yang akan menikahi ibunya. Nah, inilah keistimewaan istri Rasulullah. Dan ini juga yang kemudian menyebabkan kadang Aisyah dipanggil dengan Ummu Abdillah. Dari beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaghzu jaisyun al-Ka'bah." Ada satu pasukan, kelompok pasukan yang menyerang Ka'bah. Fa idza kanu bi baida min al-ardi. Tatkala mereka sampai di satu lembah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lembah di sini kalau dalam bahasa Arab adalah dataran rendah. Dataran rendah kalau dikelilingi oleh bukit. Yang kadang kalau di dataran Arab bukit sekeliling lembah itu adalah bukit bebatuan. Tatkala sekelompok orang yang akan menghancurkan peperangi Ka'bah tadi kata Rasulullah sampai di suatu lembah dataran rendah, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Allah binasakan dari orang pertama sampai orang terakhir. Dibinasakan oleh Allah semuanya tanpa terkecuali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terlepas ada yang berpendapat bahwa ini adalah Abraha dan pasukannya, dan juga sekalipun Rasulullah tidak sebutkan dalam konteks hadis ini Abraha. Tapi ada sekelompok pasukan yang akan menyerang Ka'bah dan akan menghancurkan Ka'bah, rumah Allah. Sebelum mereka sampai menghancurkan Ka'bah atau rumah Allah, ketika mereka sedang berada di satu dataran rendah, Allah binasakan semuanya. Bapak Ibu, kata Aisyah, qultu ya Rasulullah. Aku berkata kepada Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim? Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin Allah binasakan semuanya? Wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Bukankah dalam rombongan itu ada orang-orang yang kerjanya adalah pedagang, perawat, orang yang mengurusi makan, orang yang mengurusi orang yang sakit, yang mereka bukan pasukan untuk menghancurkan Ka'bah. Kenapa dibinasakan juga oleh Allah? Kata Rasulullah, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim summa yub'atsuna 'ala niyyatihim. Tetap Allah binasakan semuanya. Cuma nanti di hari kiamat Allah bangkitkan sesuai dengan niat masing-masing. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini pelajaran penting dari hadis ini bahwa pentingnya kita bersama rombongan orang-orang soleh. Kalau ternyata mungkin ada orang yang niatnya bukan berbuat keburukan, bukan berbuat kezaliman, cuma berada di kelompok atau rombongan orang-orang yang berbuat kezaliman atau keburukan, ternyata kalau suatu saat Allah binasakan kelompok itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mereka juga ikut binasa. Tapi ketika bersama orang-orang soleh, penting kita lihat-lihat bersama siapa kita akan menjadi teman, berkelompok, ataupun berjamaah. Dengan orang soleh kan atau dengan pelaku kezaliman. Karena kalau dengan pelaku kezaliman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadang Allah binasakan. Tergantung nanti niatnya di akhirat Allah perlihatkan, masing-masing dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan niatnya masing-masing kata Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka dalam hadis ini tambahan dari Imam Nawawi,
fi hadzal hadis tahdhir min musahabati ahli dzulmi wa mujalasatihim. Kata Imam Nawawi, ini adalah ancaman. Ancaman apa? Ancaman dari satu majelis dengan pelaku kezaliman. Ini mirip dengan ayat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian akan fitnah. Fitnah di sini bukan tuduhan, tapi fitnah dalam ayat ini Allah katakan adalah azab. Takutlah kalian kepada azab, kata Allah. Azab yang mana? Yang tidak hanya akan menimpa orang-orang berbuat zalim, akan tetapi orang yang berada di lingkungan kezaliman ikut andil dalam kezaliman itu, tidak dia cegah kezaliman itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dibinasakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini perlu juga, pertama tentu kita tetap menjaga niat kita dalam aktivitas sehari-hari kita, tapi juga terkait dengan berjamaah, berkelompok, bersama-sama kita berada di komunitas mana, komunitas kebaikan atau komunitas keburukan. Terlepas setiap kita nanti akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan niat kita masing-masing. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin kita cukupkan dua hadis ini. Pelajaran dari hadis Rasulullah SAW yang pertama, pentingnya menghadirkan niat, karena setiap orang akan memperoleh apa yang dia niatkan. Hadis Umar. Yang kedua hadis Aisyah, pentingnya bersama kelompok atau komunitas orang-orang soleh dan tetap menjaga niat ikhlas lillahi ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita tutup, ada beberapa pertanyaan yang bisa kita diskusikan pada malam hari ini. Yang pertama yaitu, apakah ibadah yang mengharapkan pahala termasuk ikhlas? Apakah ibadah yang mengharapkan pahala termasuk ikhlas? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadang sering kita mendengar ungkapan Bapak Ibu yang seolah-olah luar biasa. Apa luar biasanya? Ungkapan yang menganjurkan kita kalau beribadah itu jangan mengharapkan pahala. Jadi, kalau bisa beribadah itu jangan mengharapkan surga. Lalu mengharapkan apa? Mengharapkan ridho Allah. Betul, Bapak Ibu. Mengharapkan ridho Allah. Tapi salahkah orang yang berniat karena surga, beramal, beribadah karena surga atau karena pahala? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak sepenuhnya salah. Karena kadang-kala ada sebagian orang baru termotivasi dia untuk beribadah kalau dia tergambar dan dia tahu tentang pahala dan ibadah yang akan dia kerjakan. Dari mana ini kita ambilkan kesimpulan seperti ini, Bapak Ibu, bahwa boleh mengerjakan suatu ibadah karena mengharapkan pahala? Bukankah Allah sendiri dalam Al-Quran banyak mengisyaratkan akan pahala ganjaran dari setiap ibadah yang ada dalam Islam? Infak, siapa yang memberitahukan kepada kita pahala? Allah. Bahkan Allah ilustrasikan gambaran pahalanya. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah, kata Allah. Perumpamaan yang orang beribadah, berinfak fi sabilillah, infak sedekah di jalan Allah karena Allah, ibarat orang yang memiliki sebutir biji atau benih, yang ketika dia infakkan ibarat dia menanam biji yang hanya dia punya satu butir. Dia tanam, dia infakkan, ambatat sab'a sanabin, menumbuhkan biji tadi, menumbuhkan satu pohon yang punya 7 cabang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, tiap cabangnya membuahkan 100, masing-masing 100. 7 kali 100, 700. Dari mana kita tahu bahwa infak pahala infak sedekah itu 700 kali lipat? Allah sendiri yang beritahukan dalam Al-Quran. Apa tujuannya? Tak lain tak bukan untuk memotivasi kita berinfak dan bersedekah. Karena tak jarang Bapak Ibu kita baru termotivasi ketika diberitahu kepada kita apa fadilahnya, apa keutamaannya. Dan ini yang juga digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, motivasi untuk kita beribadah dan beramal saleh. Di masa Rasulullah, Bapak Ibu, ada salah seorang sahabat.
dalam satu peperangan. Dia sedang makan kurma. Lalu dia datang kepada Rasulullah. Nanti insya Allah akan kita ketemu juga di hadis Riyadhus Shalihin. Laki-laki datang kepada Rasulullah di saat perang sedang berkecamuk. Dia katakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu fa aina ana?" Wahai Rasulullah, menurut engkau, kalau saya sekarang terjun ke medan perang ini dan saya terbunuh, kira-kira di mana tempat saya nanti? Kata Rasulullah, fil jannah. Tempatmu di surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disebutkan fayami, dia lempar sebut segenggam kurma Bapak Ibu. Barahlah pokoknya mati segenggam kurma Bapak Ibu. Tidak sempat, karena dia tahu bahwa surga itu sudah di depan matanya. Segenggam kurma itu yang akan menghalanginya dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat dan motivasinya surga Allah. Rasulullah sendiri yang memotivasinya dengan surga. Dia buang segenggam kurma tadi, langsung terjun ke medan perang. Begitu perang selesai, laki-laki itu ditemukan sudah syahid. Motivasinya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak salah, tetap kita berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan itu artinya niat ibadah kita yang kita kerjakan hanya untuk Allah. Ridho Allah, pahala dari Allah, surga Allah, ampunan Allah, semua yang terkait dengan Allah, insya Allah itu bagian dari motivasi amal yang ada dalam Islam. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang berikutnya, yang kedua ada pertanyaan, apakah sholat duha untuk karena mengharapkan dapat rezeki termasuk ikhlas? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya tadi sempat kita sebutkan bahwa dalam beribadah, dalam beramal, tujuan utamanya mesti Allah. Yang lain insya Allah akan mengikut. Karena rezeki kaitannya juga dengan Allah, kebahagiaan kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang makanya Imam Nawawi menekankan dalam judul ini adalah ikhlas wa ihdharun niyah lillah. Ikhlas dan menghadirkan niat hanya karena Allah. Adapun motivasi yang lain, apalagi memang ada dalilnya Bapak Ibu, maka insya Allah itu jadi tambahan niat kita berikutnya. Agar Allah berikan kesehatan, Allah berikan rezeki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi tetap ini kita kerjakan lillahi ta'ala. Mudah-mudahan yang terakhir. Oh, yang terakhir. Kalau niat kita dunia dan akhirat boleh. Bolehkah niat dua? Dunia juga, akhirat juga. Sholat dua untuk dapat surga dan dapat rezeki dunia. Bapak Ibu yang dirahmati, berarti mirip dengan pertanyaan yang kedua tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya yang pertama tadi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillahi ta'ala. Dunia tidak dilarang juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Beribadah karena mengharapkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak dalil untuk itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apa maksudnya siapa yang bertakwa kepada Allah ini? Beribadah kepada Allah. Siapa yang melakukan ketaatan beribadah kepada Allah, Allah janjikan Allah berikan jalan keluar, Allah berikan rezeki dari pintu yang tidak disangka-sangka. Lewat apa? Lewat ibadah. Itu janji Allah. Makanya Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dalam ayat yang lain mengatakan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dua Allah jadikan bagi orang beriman dan beramal saleh. Di dunia adalah hayatan thayyibah, rezeki, hidup lapang, hidup sehat, hidup nyaman, hidup senang. Hayatan thayyibah, dunia dia dapat. Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di akhirat juga Allah jadikan sesuatu yang jauh lebih baik, yaitu surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi tentu yang paling utama tetap adalah mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun dunia itu bagian dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah ridho, rezeki Allah lapangkan. Kalau Allah ridho Bapak Ibu, insya Allah hidup lebih sejahtera. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin dua hadis yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, pentingnya
menjaga niat dalam setiap amal, dan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan dua hadis ini menjadi pelajaran untuk kita semua, terutama untuk Abu Bakar yang menyampaikan. Banyak maaf bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.